Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kasih anugerah-Mu. Dan kami kembali lagi di sisi ini berkumpul di tempat ini untuk memuliakan nama Allah Elohim yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengerti menangkap lebih dalam setiap firman Allah. Kami bersyukur ya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam setiap pujian penyembahan kami ini naik di hadapan Allah supaya lalu menyukakan hati Elohim yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya dalam ibadah ini sudah terjadi pelepasan, kelegaan, mujizat, terobosan yang dahsyat. Kami bersyukur ya Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu dinyatakan, urapan-Mu tercurah. Kami bersyukur, terima kasih ya Allah, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami letakkan segala perkara pada dua kaki-Mu Tuhan. Kami bersyukur bahwa sudah menyelesaikan dan menangguhkannya bagi kami. Haleluya, sebab Engkaulah haleluya Allah dan Tuhan kami yang di haleluya dahsyat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, menyatakan haleluya kemurahan-Mu sungguh luar biasa. Terima kasih ya Allah, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Siapa yang percaya bahwa Dia Tuhan yang dahsyat? Amin. Kita berdiri bersama-sama. Tiba saatnya kita berkumpul dan bersatu. Saatnya kami berkumpul bersama. Dari seluruh yang bersama. Berdiri di hadapan Allah. Suara keselamatan bagi Allah yang dulu dan bertanda. Kami dari kepada anak domba, pujian dan kekuatan, kemenangan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersama. Dari satu dan bersama. Berdiri di hadapan Allah. Suara keselamatan bagi Allah yang dulu dan ada. Kami dari kepada anak domba, pujian dan kekuatan, kemenangan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang dulu dan bertanda. Kami dari kepada anak domba, pujian dan kekuatan, kemuliaan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Ku mau selalu bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku tak bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Telah bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, hari ini hari yang terbaik. Siapa yang sudah terima sukacita surga? Amin. Haleluya, haleluya.
Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, kau bersorak bagiku, cinta surga nyata bertubiku. Haleluya, haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, kau bersorak bagiku, cinta surga nyata bertubiku. Cinta surga nyata bertubiku. Cinta surga nyata bertubiku. Silakan duduk Bapak Saudara. Kita ingat kembali kasih anugerah yang begitu amat besar bagi kita. Terima kasih betapa kasih yang begitu indah. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak terhilang, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Yang terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Engkau ku tahu
Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku melakukan perbuatan-perbuatan ajaib dan itu bagian kami. Karena Engkau sudah menyertai kami lebih dahulu. Engkau sudah melakukan segala hal yang ajaib dalam kehidupan kami. Engkau sudah melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini Tuhan, kami berkumpul, kami merayakan kebaikan-kebaikan. Tidak ada sesuatu yang tidak baik yang berasal daripada Allah. Semua yang baik untuk kehidupan kami anak-anakmu. Engkau selalu mengerjakan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan hari ini kami mengucap syukur atas segala sesuatunya. Roh Kudus pada hari ini menyertai kami, membimbing kami, mengajar kami hari demi hari, tidak putus-putusnya. Kau terus memperbaharui akal pikiran kami. Setiap firman Tuhan Yesus yang senantiasa kami dengar, yang senantiasa kami renungkan siang dan malam. Dan semuanya itu memperbaiki akal pikiran kami, membuat hidup kami semakin hari semakin diperbaiki dengan luar biasa Tuhan. Kami membuat kehidupan yang lebih baik dan lebih baik lagi dalam keluarga kami, dalam bisnis pekerjaan kami, dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan firman-Mu senantiasa memberikan hasil
memberikan buah yang banyak dalam hidup kami. Sertai kami pada siang hari ini, kami untuk menerima kembali siap firman yang kau taburkan hari ini. Roh Kudus yang memberikan kami pengetahuan, hikmat, dan kewahyuan, sehingga kami boleh mengerti siap firman yang kau sampaikan pada siang hari ini. Dan kita semua yang siap untuk menerima yang terbaik kepada Tuhan, kita berkata, amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Selamat siang, Bapak Ibu Saudara. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Dahsyat. Dahsyat. Bersama Tuhan kita dahsyat. Amin. Amin. Ya, kita mempunyai tubuh yang luar biasa. Kita mempunyai kesehatan yang luar biasa. Kita mempunyai apa lagi? Pekerjaan, bisnis, penghasilan, semuanya luar biasa kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya. Jadi tiap hari kita perkataan segala sesuatu itu baik. Setiap hari kita pikirkan dalam hidup kita segala sesuatu itu baik. Yang daripada Tuhan Yesus tidak ada satupun yang tidak baik. Amin. Ya. Sehingga apa yang kita pikirkan itu akan termanifestasi keluar. Termanifestasi dalam kehidupan kita. Ya. Yang kita pikirkan, kita akui setiap janji-janji firman Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Ya. Nah, setiap firman yang kita dengar dan yang kita ucapkan itu akan menghasilkan buah. Itu akan menghasilkan segala sesuatunya sesuai dengan firman itu. Amin. Ya. Dan firman, hari ini kita baca firman. Besok kita baca firman yang sama, akan terus berbuah, ya, berbuah-buah terus setiap hari baru, ya, tidak ada yang basi, amin, ya. Jadi semuanya yang dari Tuhan itu segar, fresh, ya, karena apa? Kehidupan kita tiap hari itu membutuhkan segala sesuatu yang fresh. Siapa yang suka makan kemarin sore, ya, kecuali ayam itu. Siapa yang sudah makan kemarin sore? Tidak ada sudah kan? Ya. Tuhan memberi kita sesuatu yang fresh. Walaupun firman yang kita baca hari ini itu sama dengan yang kita baca seminggu yang lalu, sama dengan yang kita baca setahun yang lalu, dan pernah waktu mahasiswa minggu kita baca juga. Ya. Tapi firman itu fresh, ya, bagi setiap kehidupan kita. Kan kita mau baca di dalam Matius 21 ayat 14. Matius 21 ayat 14. Yang sudah mendapatkannya berkata amin. Amin. Apa? Matius 21 ayat 14. Yang sudah dapat bisa membacanya. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkannya. Amin. Ya. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkannya, ya. Itu kejadian itu setelah Tuhan Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ya. Dia menunggang-balikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang, bangku-bangku merpati, ya kan? Di situ dijungkir balikan dan dia berkata, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Rumahku akan disebut rumah Tuhan. Siapa yang hari ini percaya bahwa hidupnya adalah rumah Tuhan? Ya. Siapa yang percaya? Mantap. Ya. Ada tertulis rumahku akan disebut rumah Tuhan. Ada tertulis hidupku ini, ya, akui dalam hidup kita adalah rumah Tuhan. Amin. Ya. Sehingga kalau rumah kita rumah Tuhan, artinya di dalam hidup kita ini ada siapa? Ya.
Kalau kita datang berdoa, tujuannya itu ketemu siapa? Ketemu Tuhan atau ketemu pacarnya? Ketemu Tuhan, ya. Nah, kekasih kita adalah Tuhan kita. Amin. Ya, di dalam rumah doa kita ketemu Tuhan Yesus. Kalau hidup kita ini kita akui dan kita katakan adalah rumah doa, terjadilah apa yang kita yakini, percaya. Amin. Dan ketika rumah kita ini menjadi rumah doa, hidup kita ini menjadi rumah doa, orang cari-cari Tuhan akan datang pada kita. Jadi jangan heran kalau tahu-tahu hidup kita didatangi orang-orang yang seperti penyamun ini. Ya, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang tidak tahu bagaimana hidup dengan benar, orang-orang yang hidupnya membutuhkan Tuhan. Jangan heran, loh kok orang-orang ini pada datang ke aku, orang-orang yang aneh, orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang punya kebutuhan hidup, orang-orang yang membutuhkan Tuhan, semuanya datang dalam hidup. Jangan heran, ya. Karena rumah kita ini adalah rumah doa. Hidup kita ini rumah doa. Ada Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Jadi ketika kita ini kemanapun kita pergi, orang akan melihat Tuhan. Dan orang ketika mencari Tuhan akan ketemu Tuhan. Amin. Ya. Dan dia ketemu Tuhan di mana? Di dalam bait-bait Allah. Makanya jangan heran, ya, ketika kita kemarin itu ke Temanggung, ya, ke Wonosobo ya, Dieng dan Dieng, ya, ada orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan supaya ibunya disembuhkan oleh Tuhan. Ya. Di jalan tidak sengaja kata kita butuh pertolongan untuk supaya naik jalan yang menanjak. Ya. Ditemukan. Akhirnya apa? Mereka ketemu Tuhan dan mereka mengalami ya pertemuan dengan Tuhan dan kita percaya tidak ada sia-sia, pasti terjadi keselamatan. Amin. Ya, mereka minta didoakan, mereka mau memberi walaupun mereka belum percaya sama Tuhan Yesus, tapi mereka mencari Tuhan, membutuhkan pertolongan Tuhan, ketemunya sama orang, sama kita yang adalah rumah doa. Amin. Ya. Jadi kalau nanti ketemu orang yang perlu didoakan, membutuhkan Tuhan, jangan telepon Pak Sam, ini ada yang mau didoakan. Jangan. Ya. Langsung, lu butuh Tuhan, kamu butuh pertolongan Tuhan, tak temuin ya, tak doain ya. Kamu butuh kesembuhan, tak sembuhin ya, karena ada Tuhan dalam hidup. Amin. Amin. Amin ini karena biar ya, jangan ngomong Pak Sam, Idli, ya, jangan. Aku ada rumah, ada Tuhan dalam hidup. Ya. Kenapa orang datang ke kita? Karena dalam kita ini ada yang orang cari, yaitu Tuhan. Amin. Ya. Nah, demikian juga ketika Tuhan sudah bersihkan semuanya, ya, ada orang buta, ada orang timpang, ada orang yang sakit, mereka butuh kesembuhan, mereka datang ke Allah, ya. Dan mereka mengalami kesembuhan. Amin. Ya, itu yang terjadi. Nah, di dalam Yohanes 15 ayat 3. Pertanyaannya tadi Tuhan Yesus sebelum dia mengadakan mukjizat, baik Allah tadi dibersihkan, baik Allah tadi ditahirkan, ya, penyamun diusir semua keluar, ya. Nah, dalam Yohanes 15 ayat 3 dibaca. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Ya. Jadi jangan berpikir kita ini tidak layak. Aku ini jadi baik Allah layak enggak? Jangan-jangan masih ada penyamun di dalam hatiku. Jangan-jangan masih ada yang enggak layak di dalam hatiku. Jangan-jangan ada sesuatu yang kotor di dalam hidupku. Ya. Sehingga aku tidak berani mendoakan orang.
sehingga aku nggak berani melayani orang, sehingga aku nggak berani memperkenalkan membawa orang itu pada Tuhan. Cocoknya Pak Sam atau Bu ini, ya. Nah, biar segala perhatikan kata, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah dikatakan kepadamu. Amin. Ya, di dalam kita ini ada firman. Siapa firman? Tuhan Yesus. Amin. Ya, karena ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita, dikatakan kita sudah bersih. Amin. Kita layak. Ya. Dan jangan ragu-ragu. Ya. Kamu memang sudah bersih karena firman. Berarti bersihnya kita ini bukan karena pekerjaan kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kita yang kurang kerjaan bersih-bersih, ya. Bukan karena kita berprestasi, bukan karena kita berbuat baik. Bersihnya hidup kita sebagai bait Allah karena firman Tuhan. Amin. Ya, firman Tuhan yang diperkatakan kepada kita. Jadi setiap firman yang diperkatakan kepada kita ini akan membuat hidup kita makin hari makin dibersihkan, dimurnikan. Amin. Ya. Nah, jadi kalau kita ini sebagai bait Tuhan, kita sibuk dengan urusan-urusan kehidupan selama ini, ya, kita sibuk melakukan perkara-perkara yang ini untuk kepentinganku dulu, ya, untuk hidupku dulu supaya aku ini selesai, aku settle dulu, berarti setelah aku mau melayani Tuhan, nggak seperti itu, ya. Karena kita ini sudah dipersiapkan, sudah didesain hidup kita untuk hidup kita memenuhi kebutuhan orang lain, supaya orang banyak ini ketemu Tuhan, supaya banyak orang percaya sama Tuhan, supaya banyak orang mengalami keselamatan dalam hidupnya. Ya, jadi Tuhan itu akan menyelesaikan pelayanannya di dunia ini melalui hidup kita masing-masing, melalui hidup Indri, melalui hidup Samuel, melalui hidup Lucy, Sarah, dan Suci. Amin. Ya, Tuhan selesaikan kerjanya untuk kita semua. Jangan sih Tuhan, ya. Nanti dulu, aku masih lapar, ya. Jangan, ya. Aku masih belum siap, aku masih belum mandi, ya. Jangan, ya. Siap, Tuhan, aku ini besok ini mau ke Jogja. Tuhan, nanti kalau di Jogja ya butuh kamu melalui aku ya Tuhan. Jadi siapkan hidup kita itu lain. Ya. Tuhan, aku mau touring, aku mau healing Tuhan. Jangan ganggu aku ya Tuhan. Kayak gitu. Ya. Aku mau enak-enakan dulu Tuhan. Maksud kayak gitu. Ya. Ada apa? Kita dikasih kesempatan touring, kita dikasih kesempatan healing jalan-jalan untuk kita nih ketemu sama orang-orang yang kita. Amin. Amin. Jangan besok jangan kaget ya kalau saya bawa ke sesuatu tempat di mana harus melayani Tuhan. Ya. Yang betul ya. Jangan cemas, ya. Jangan cemas akan setiap kebutuhan hidup. Jadi kebutuhan hidup ini yang membuat kita ini akhirnya khawatir. Kita cemas, makanya kita butuh healing. Begitu dikasih healing, ya, dikasih kesempatan melayani, jika kita ada cemas dan khawatir, nanti dulu Tuhan, ya, seperti itu, ya. Yesus memberitahu kita untuk tidak khawatir atau cemas tentang terpenuhinya kebutuhan materi kita, ya. Mustahil tidak pernah memikirkan kebutuhan fisik, ya. Nah mungkin kita nggak memikirkan kebutuhan fisik itu tidak mungkin, ya, pasti memikirkan. Tetapi jangan sampai kita ini khawatir gitu. Jangan sampai kita ini tidak percaya bahwa hidup kita ini sudah dijamin sama Tuhan. Gitu. Ya. Tuhan aja memikirkan bagaimana dia membayar pajak. Ya. Dia membutuhkan uang juga. Ya. Dia makan dan minum juga. Ya. Yesus juga waktu di dunia juga sama. Ya. Saat ini apakah Tuhan membutuhkan uang? Betul nggak? Nggak butuh. Ya.
tapi pekerjaan Tuhan butuh uang. Amin. Ya. Setiap pekerjaan Tuhan butuh uang. Itu pekerjaan Tuhan butuh uang, hidup kita juga butuh uang. Karena kenapa uang? Karena uang bisa ganti wujud. Bisa jadi tempe, bisa jadi oset-oset, ya kan? Uang bisa jadi apa? Bensin, ya kan? Nah itu. Sehingga sepertinya uang ini punya kuasa. Karena apa yang beri kuasa kita sendiri. Kalau kita ini nggak ada kuasanya, tapi kalau kita menghambakan diri pada dia punya kuasa. Ya, dia cara dia berkuasa gimana? Kalau tidak menghambakan diri, setiap dia ke kiri kita kiri, karena kita ke kanan. Ya. Uang ini tidak ada kuasanya, tapi kita bisa menjadikan dia tuan dalam hidup kita. Kalau kita jangan mau diambil diperhamba sama Tuhan, ya jangan mau, ya dia bisa jadi sahabat kita Tuhan, tapi jangan mau jadi Tuhan kita, ya. Nah, kita tidak boleh disibukkan dengan memikirkan kekayaan, menghabiskan waktu untuk mengkhawatirkan kebutuhan kita, ya. Kita pikirkan bagaimana kita bekerja, kita minta hikmat Tuhan, ya. Bagaimana kita dapatkan penghasilan, ya. Tapi tidak khawatir, Tuhan pasti pelihara. Amin. Ya. Nah, semua itu akan ditambahkan pada kita saat kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Ya, itu kata firman. Ya. Jadi ada beberapa prinsip kemakmuran yang bisa kita pelajari. Karena apa? Kalau kita nggak tepat di dalam hal kemakmuran ini kan bisa merusak hidup kita. Ya. Dia akan membuat lifestyle kita ini, gaya hidup kita ini tidak benar, ya. Justru akan bisa menghancurkan kehidupan kita. Gaya hidup kita dan lifestyle kita dan kemakmuran kita itu akan membuat hidup kita semakin lama makin jauh dari Tuhan. Benar ya? Ya. Sudah banyak yang terjadi dan kita lihat, ya. Kita saksikan di medsos, di banyak dunia nyata, di sahabat-sahabat kita, orang terdekat kita, ya kan, mengalami bagaimana lifestyle itu, gaya hidup itu bisa merusak seseorang. Ya. Dari hal-hal kecil itu lama-lama semakin lama semakin jauh, semakin bergantung dengan kehidupan itu, sehingga iman dia tidak pernah bekerja. Ya. Nah, seperti tadi bait Allah tadi, kalau dibiarkan terus gaya hidup di dalam bait Allah, di mana ada pemuka-pemuka Tuhan, ada pedagang-pedagang di dalam, ada penyamun-penyamun di dalam bait Allah. Kalau dibiarkan, makin kelihatan bait Allahnya, apa makin kelihatan pasarnya? Pasarnya, ya. Nanti tulisan gereja apa nanti posta komite juga jadi pasar, entah pasar komite, ya. Jangan sampai terjadi lagi di depan kita. Amin. Ya, dalam hidup kita juga, jadi kita bait Allah. Jangan sampai bait Allah ini jadi pasar. Jangan sampai bait Allah ini jadi sangat penyamun dalam kehidupan kita. Hal-hal yang duniawi yang ada dalam kehidupan kita. Amin. Ya, karena apa? Hal-hal itu akan apa ya? Menghimpit. Firman Tuhan katakan menghimpit, atau boleh saya katakan apa? Mencekik firman Tuhan yang dalam hidup kita. Ya, firman itu Tuhan sendiri. Itu aja bisa dicekik. Ya, artinya apa? Dia tidak memperoleh kehidupan. Huruf-huruf di dalam Alkitab ini, kalau kita nih punya Alkitab ini, ada tulisan-tulisannya, mau kita buang, mau kita injak, ya, wadah, udah, karena dikatakan huruf itu mati, ya. Huruf itu mati, tetapi firman itu hidup. Karena apa? Ketika kita baca firman itu, ya, di dalam kita ada roh Tuhan. Roh itu yang membuat kata-kata firman ini, perkataan firman ini, tulisan firman ini menjadi hidup. Itu yang membuat firman itu menjadi hidup. Karena apa? Ada roh dan kehidupan di dalam hidup. Amin. Ya, jangan sampai firman itu cetik. Tidak ada kesempatan untuk
Tidak ada kesempatan untuk bekerja dalam hidup kita. Karena apa? Yang kita pikirkan adalah firman. Yang kita pikirkan kesulitan-kesulitan hidup, kekhawatiran dunia ini, ya, kekhawatiran kebutuhan hidup. Ya, sehingga dia tidak pernah menghasilkan apapun, tidak akan berbuah apapun dalam hidup kita. Amin. Ya. Nah, ada rumusan kemakmuran daripada Tuhan, ya. Di dalam Matius 6, ya misalkan nih kita buka Matius 6 ayat 19 ayat 34. Matius 6 ayat 19 sampai 34. Panjang toh, tapi kita sekilas ya. Yang penting belum ngerti. Matius 6 19 sampai 34. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi lengan dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga lengan dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya, ini salah satunya. Ya. Jangan menunggu harta di bumi. Artinya apa? Ya, jangan khawatir dengan setiap harta yang kita peroleh, yang kita kumpulkan, karena itu bisa dicuri. Ya, kita hanya hati kita ada di situ gitu. Ya. Tetapi kalau kita simpan harta kita di surga, loh, Pak Sam, kalau harta kita di surga terus kapan kita gunainnya? Pertanyaan gitu loh. Nanti di surga apa kita perlu harta? Terus kalau disimpan di surga, terus pilih cara menggunakannya. Ya. Nah, firman Tuhan katakan terjadilah apa yang di bumi, terjadilah di bumi seperti di surga. Jadi kalau kita kumpulkan harta kita ini di surga, ya aman misalnya, utuh, bahkan mungkin berlipat kali ganda. Karena Tuhan itu selalu melipat kali ganda. Dan ketika kita butuh di dunia ini, ya kita ambil, kita berkata, ya, aku membutuhkan uang, aku membutuhkan perjalanan, aku membutuhkan angkutan, aku membutuhkan kendaraan. Tinggal kita ambil dengan apa? Ini iman. Kita percaya, ya. Segala kebutuhan hidupku sudah dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Dan itu terjadi. Amin. Kalau aku mau healing, dipenuhi oleh Tuhan Yesus, sudah ada semuanya di surga. Amin. Aku nyatakan, aku ambil saat ini juga, ya, dan aku gunakan. Terjadi. Amin. Amin. Jadi nanti kita akan diajari, kita sama-sama belajar menggunakan setiap harta yang di surga itu untuk kita gunakan di dunia ini. Kalau di sana aman, ya, kalau masih gini, ya. Nah, kemudian mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ya. Jadi jangan sampai mata kita mata yang gelap, ya. Karena di dalam kita ini ada terang. Kalau sampai terang di dalam hidup kita ini kita tutupi, betapa gelapnya hidup kita. Ya. Jangan sampai itu terjadi. Ya. Terang kita ini harus terpancar keluar. Sehingga apa? Itu akan menarik yang ada di dunia ini datang kepada kita. Ya. Termasuk orang ingin, ini aku punya saya mau berkati siapa ya? Dia cari terang itu. Jangan percayakan harta bendanya pada kita. Amin. Ya, kalau kita punya terang, orang akan melihat terang untuk dia mempercayakan harta bendanya. Ya, seperti yang satu teman tadi dikatakan pada Tuhan, kenapa kau tidak titipkan uang itu pada yang mengelola 5 kali itu? Jadi semakin terang hidup kita, ya, orang akan semakin berbondong-bondong menitipkan hartanya. Amin. Ya, untuk kita pergunakan, untuk kita kelola. Ya. Ada lagi, ya, prinsip-prinsip kemakmuran. Ya, tak seorang pun dapat mengabdi pada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang
dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia pada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon ini katakanlah uang, harta, ya. Seperti tadi, tidak ada kuasanya. Tapi kalau kita mengabdi kepada uang, dia punya kuasa yang ngatur. Jangan sampai kita mengabdi pada dua tuan, pada uang dan pada Allah. Pasti Allahnya pasti kalah. Ya, Tuhannya pasti kalah. Ya, mamonnya yang benar, uangnya yang benar. Ya, banyak. Ya, prinsip kemakmuran lagi. Jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, minum. Jangan kamu khawatir akan tubuhmu. Ya, apa yang hendak kamu pakai. Itu semua disediakan karena itu semua penting dalam hidup kita. Tuhan ngerti yang penting-penting dalam hidup kita. Amin. Dan Dia sudah sediakan. Maka jangan khawatir. Karena kekuatan itu akan membuat sesuatu yang mau kita terima itu tidak kita terima. Terhambat. Nah, tetapi kalau kita percaya dalam kehidupan kita, Tuhan pasti sediakan pakaian. Tuhan pasti sediakan makanan dan minuman. Dan itu pasti akan tersedia. Amin. Ya, jangan khawatir. Ya, masih banyak ya prinsip-prinsip pemakmuran nanti suatu saat kita belajar. Ya. Karena saya juga ingin makmur. Siapa yang nggak mau makmur? Semakin makmur, amin. Ya, Tuhan membebaskan kita, menyelamatkan kita supaya kita mengalami kemakmuran, amin. Ya, di dunia ini, di surga sudah pasti makmur. Ya. Tapi kalau di dunia kita butuh makmur supaya apa? Tapi apa? Kita butuh kemakmuran yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Supaya apa? Kemakmuran itu tadi tidak mencekik firman Tuhan. Ya, siapa yang mau dicekik? Ya, jadi kesibukan dunia ini akan menghimpit firman. Nah, perlu usaha dan ketekunan. Jadi dibutuhkan waktu, dibutuhkan usaha, dibutuhkan ketekunan untuk menjadi seorang yang sebagai bait Allah itu berbuah. Karena apa? Firman itu akan berbuah dalam kehidupan kita. Beri dia kesempatan, dia berbuah lebat. Ya. Jadi kita butuh waktu, butuh ketekunan, butuh usaha. Kita usahakan hidup kita ini supaya firman ini berbuah dalam kehidupan kita. Bukan kita berusaha untuk berbuah, beda. Ya. Bukan kita berusaha untuk berbuat baik. Ya, berbuat baik itu perlu, tapi bukan karena usaha kita, tapi karena itu buah-buah yang keluar dari firman kita. Ya. Lebih cepat, lebih mudah, ya. Kita ini mencabut rumput liar daripada menanam tomat atau jagung. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, biarkan firman Tuhan ini menghasilkan buah dalam diri kita. Amin. Ya, supaya apa? Supaya orang ini menikmati buah-buah Tuhan di dalam rumah doa yang ada di kita ini. Ya. Supaya apa? Supaya genap rencana Tuhan dalam hidup kita. Supaya genap panggilan Tuhan dalam supaya genap apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Ya, jadi mulai sekarang ya fokus tekun bagaimana firman Tuhan itu memperbaharui hidup kita, membuat kita ini semakin hari semakin mengerti bagaimana caranya hidup kita ini. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan dan kasih setiamu di dalam hidupku. Ku
bersyukur apa ku bersyukur Tuhan kasih setiamu di dalam hidupku ku bersyukur Tuhan. Bapak kami ucap syukur Tuhan. Hari-hari kami penuh dengan kebaikan, hari-hari kami penuh dengan rahmat anugerah-Mu Tuhan, sehingga kami melihat penyertaan-Mu senantiasa dalam setiap kehidupan kami. Hari ini kami belajar Tuhan bagaimana firman-Mu itu berbuah melalui hidup kami, bagaimana Engkau selesaikan setiap kerjaan-kerjaan-Mu melalui hidup kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mau menyediakan hidup kami, dengan kami tidak khawatir, dengan kami tidak takut Tuhan, dengan kami tidak hanya memikirkan kebutuhan hidup kami Tuhan, tetapi kami percaya Kau sudah sediakan semua dalam hidup kami. Bagian kami menerima itu semua Tuhan. Bagian kami mengerjakan apa yang Engkau perintahkan dalam setiap firman Tuhan. Bahkan firman berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Demikian juga kami Tuhan hari ini. Kami berkata, makanan kami Tuhan adalah setiap firman yang tersampaikan pada kami. Makanan kami Tuhan adalah melakukan panggilan Tuhan. Makanan kami adalah melakukan kehendak-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami Tuhan bukan untuk diri kami sendiri, tetapi untuk setiap orang Tuhan yang Engkau panggil untuk datang kepada Engkau, untuk mereka menerima keselamatan, untuk mereka menerima kesembuhan, untuk mereka menerima Tuhan pemulihan demi pemulihan dalam hidup mereka. Dan kami siap Tuhan, hidup kami Tuhan untuk Engkau pakai sebagaimana kami ada. Karena bukan bicara tentang kami Tuhan ketika kami melakukan kehendak-Mu, tetapi itu semua tentang Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur untuk ibadah kami pada siang hari ini Tuhan, dan untuk ibadah-ibadah kami selanjutnya dimanapun berada Tuhan. Engkau yang akan berkati. Kau terus menyertai kami. Kau terus melakukan hal-hal yang ajaib dalam hidup kami. Engkau akan terus melakukan perkara-perkara yang ajaib, yang luar biasa melalui Roh Kudus yang ada dalam hidup kami. Demikian juga kami hendak pergi ke Jogja Tuhan hari Senin Tuhan. Dini hari sertai kami, dan kami percaya Tuhan di sana pun kami akan melakukan pekerjaan yang ajaib bersama dengan Tuhan. Terima kasih semua Kau telah cukupkan semua Tuhan. Kau sudah pimpin kami Tuhan, sehingga kami dapat melakukan semua pekerjaan-pekerjaan dengan baik. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan di sisi Tuhan yang ada dimanapun mereka berada, dan hari ini ada di tempat ini Tuhan. Berkati setiap keluarga-keluarga mereka Tuhan. Sertai Tuhan dengan terang kasih-Mu, terang ilahi-Mu yang akan mengubahkan, yang akan membangkitkan segala sesuatu yang mati, segala sesuatu yang tidak berfungsi Tuhan, semuanya dibangkitkan kembali Tuhan. Dan mereka Tuhan menyatu dengan Tuhan, mengenal Tuhan kasih yang tidak pernah meninggalkan hidup mereka, sehingga hidup mereka pun makin hari makin dimuliakan Tuhan. Dan mata kami Tuhan akan menyaksikan perubahan-perubahan hidup dan jemaat. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur Tuhan. Sebentar kami menyimak berkat-berkat Tuhan. Berkat yang ada pada Bapak surga yang akan kami terima, dan itu berguna bagi setiap kehidupan kami. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri dan kita menerima berkat yang ada Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dengan segala berkat rohani dan jasmani dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera, kesehatan, pemulihan, kemakmuran, sukacita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terima berkatnya dan hidup menghasilkan buah dan buahmu tetap. Dan kita semua yang telah menerima seluruh berkat dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, kita sepakat berkata, Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu Tuhan Yesus.